Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Selamat datang di mata kuliah Audit 2 bersama dosen kesayangan kita, Pak Parti, Pak Doktor. Selamat atas pelantikannya kemarin, Pak ya. Terima kasih. Sehat, Pak? Alhamdulillah, luar biasa ya, Pak ya. Luar biasa. Ya, mantap. Oh ya, Pak Parti. Mata kuliah Audit 2. Wah, ini mata kuliah lanjutan dari Audit 1 tentunya ya pasti ya. Yes. Nah, untuk Audit 2 ini akan membahas tentang apa dan capaian pembelajaran yang diharapkan kepada mahasiswa itu apa? Silakan Pak Parti. Oke. Selamat pagi semuanya, bahwa Audit 2 ini sebenarnya mata kuliah keberlanjutan dari Audit 1. Ya. Nah, Audit 2 ini membahas tentang teknisnya prosedur ya? auditnya. Okay. Jadi di Audit 1 sudah dilandasi teori kerangka berpikirnya. Jadi Audit 2 adalah teknisnya. Teknisnya ya. Yeah. Untuk teorinya sudah dibahas di Audit 1. Pasti iya. sudah mengikuti semua kan? Harusnya sudah. Okay. Audit 2 ini lebih ke teknis, berarti lebih dalam ya. Iya. Jadi mahasiswa mampu mampu melaksanakan prosedur audit. Prosedur audit. Oke. Nah, untuk ininya sendiri Pak Parti, perjalanan mata kuliah Audit 2 ini dari pertemuan 1 sampai 14, UTS, UAS-nya bagaimana, adakah tugas? Oke, untuk mata kuliah Audit 2 ya, itu nanti pertemuan itu akan diatur, setiap pertemuan ada 1 sampai 14. Okay. Itu kita menjabarkan sedikit secara teknis di awal-awal, tapi di berikutnya kita suruh belajar sendiri, kemudian ada tugas kuis baik UTS maupun UAS-nya nanti. Okay. Jadi memang kita harus sudah istilahnya untuk belajar mandiri. Tapi teknisnya sudah kita landasi di pertemuan 1-2 itu nanti. Ya, itu tadi berarti ada tugasnya real case ya Pak ya, Pak? Real case ya. Real case. Oke, tugasnya real case, kemudian ada UTS UAS online ya, UTS UAS-nya online. Multiple choice ya Pak Parti. Oke. Nah, itu tadi gambarannya akan perkuliahan Audit 2. Tapi memang tugasnya pun juga berapa kali Pak Parti? Tugas saya enggak terlalu banyak. Jadi supaya apa? Karena memang di kondisi sekarang tuh mahasiswa sudah banyak beban. Betul. Ada yang kesibukan macam-macam lah. Maka tugas itu saya peringan bagaimana dia itu memahami, misalnya di pertemuan awal itu tahu dulu teknisnya. Pertemuan ketiga 2 belum tugas, mungkin baru keempat ada tugas. Jadi paling 1 semester itu saya ngasih tugas 3 kali saja. 3 kali. 3 kali tugasnya. Iya. Dan pengumpulannya pun berjarak ya Pak Parti, enggak langsung paling cepat 1 minggu. Paling cepat 1 minggu supaya semua itu nyaman lah, kita kuliah itu nyaman. Dan tugasnya pun lebih berhubungan terhadap case-case real ya. Jadi jangan dijadikan beban ya. Jadikanlah tugas ini semacam meningkatkan skill kita untuk nanti tuh case-nya seperti ini loh gitu. Karena saya sendiri perjalanan bahwa saya sebagai praktisi auditor cukup lama, sehingga tahu career-nya seperti apa. Betul gitu loh. Pak Parti ini memang sudah praktisi di bidang audit sudah cukup lama ya Pak Parti. Sejak 86. Jadi kita harus belajar dari pengalaman beliau nih tentang pengalaman audit. Nah, nanti ada tugas-tugas, kita jadikan tugas ini semacam semangat kita untuk nanti itu akan mengalami kejadian mengaudit loh ya. Gitu. Jadi kita bicara audit Pak ya. Kita bicara audit, sebenarnya kita tidak berpikir bahwa itu perusahaan besar, tapi semua perusahaan, semua aktivitas itu harus melalui proses audit. Nah, apalagi kalau mahasiswa kita ingin berwirausaha, otomatis kalau nanti kita berwirausaha, masa ya enggak sih keuangan kita percayakan begitu aja tanpa diaudit? Ya, jangan-jangan kita ini nggak ngerti. Ternyata terjadi. Justru ini harapan saya mahasiswa itu tahu ilmu audit, ketika berusaha enggak usah pakai praktisi yang lain. Audit sendiri bisa kok. Sendiri daripada pakai jasa audit mahal juga. Kan mahasiswa kita kan juga banyak yang pengen jadi entrepreneur Pak, sesuai dengan visi misi kita. Otomatis kita sebagai owner ya harus tahu dulu dong. Kalau nggak tahu nanti istilahnya Pak, kalau ada sesuatu kalau kita tidak tahu, kita itu bisa saja sebenarnya kita itu kalau nggak tahu itu bisa seolah-olah menerima apa adanya. Itu jadi masalah. Jadi masalah sebagai owner, jadi masalah dong ya. Karena akuntannya itu lebih pinter. Kalau ownernya itu pinter akuntansi, itu nggak bisa dibohongi. Wah, ini berarti mata kuliah audit ini nggak hanya akuntansi sebetulnya yang harus memilih. Semua pemilik usaha
paling tidak basicnya ada dulu ya Pak Parti. Ada dulu. Jadi memang di sinilah sebenarnya kalau kita mau belajar audit, maka jangan jadi beban. Audit ini sebenarnya gampang kok. Karena apa? Auditnya hanya mengulang dari pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi itu berjalan lurus, kalau audit mundur. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi cuman mundur. Ini apa? Cara kerjanya mundur. Karena untuk menilai ada enggak yang hal-hal tidak beresan tadi ya. Mantap sekali. Jadi semangat mahasiswa kita bahwa nanti tugasnya itu real case mungkin suatu saat akan kita temuin di setelah lulus. Makanya selalu untuk bersemangat mengerjakan tugas-tugas dari praktisi dan juga dosen. Kita ambil ilmunya. Monggo. Jadi monggo Pak. Ini langsung masuk pertemuan pertama. Ini pengenalan dulu Pak Parti. Jadi itu tadi tentang mata kuliah audit 2 lebih ke teknis untuk pengauditan. Kalau audit 1 adalah masih teori, landasan teori. Kita mata kuliah ini audit 2. Oke, sekian dulu. Mungkin nanti kita akan bertemu langsung masuk materi di pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.